Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Febrian, kelas 2C Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya susun dengan judul Lupa dalam Belajar, yang saya ambil referensi dari buku Syah Muhyiddin. Baik, langsung saja pengertian dari lupa dalam belajar. Lupa dalam belajar adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi atau tanggapan yang telah tersimpan dalam ingatan. Lupa terjadi karena informasi yang dipelajari tidak dapat diingat kembali ketika diperlukan. Beliau Syekh Muhyiddin juga menjelaskan bahwa lupa tidak selalu berarti hilangnya seluruh ingatan, tetapi kadang hanya kesulitan untuk mengingat kembali informasi yang telah tersimpan di dalam memori. Oke, lanjut. Sifat-sifat ingatan. Yang pertama, selektif. Selektif adalah sifat ingatan yang mampu memilih informasi tertentu untuk disimpan dan diingat. Otak lebih mudah mengingat hal yang dianggap penting, menarik, atau sering diperhatikan. Contohnya, seorang siswa lebih mudah mengingat materi pelajaran yang disukainya seperti sejarah dibandingkan pelajaran yang kurang diminati. Ini terjadi karena ingatan bekerja secara selektif terhadap informasi yang menarik perhatian. Kemudian asosiatif. Ingatan lebih mudah muncul jika berkaitan dengan pengalaman lain. Lanjut, logis. Informasi yang masuk akal lebih mudah diingat. Kemudian dinamis. Ingatan dapat berubah seiring waktu dan pengalaman baru. Reproduktif. Kemampuan mengingat kembali informasi yang pernah dipelajari. Kemudian yang kedua, lupa dalam belajar. Yang pertama, forgetting adalah proses lupa, yaitu hilangnya kemampuan seseorang untuk mengingat kembali informasi atau pengalaman yang pernah dipelajari sebelumnya. Forgetting dapat terjadi karena informasi jarang digunakan, kurang diulang, atau terganggu oleh informasi lain. Contohnya, seperti seorang siswa yang sudah belajar rumus matematika tetapi tidak pernah mengulanginya kembali, otomatis selama beberapa minggu akan kesulitan untuk mengingat rumus tersebut saat ujian. Lanjut, retensi rendah. Informasi hanya tersimpan sebentar dalam ingatan. Hambatan ingatan, kesulitan memanggil kembali memori tertentu, distori memori, ingat berubah atau tidak sesuai dengan fakta asli. Kemudian nomor 3, faktor penyebab lupa. Yang pertama, interferensi adalah gangguan dalam proses mengingat yang terjadi karena adanya informasi lain yang saling bercampur atau bertabrakan di dalam satu ingatan. Informasi baru dapat mengganggu ingatan lama atau sebaliknya. Seperti itu. Distraksi, gangguan konsentrasi saat belajar. Kemudian stres, tekanan emosional menghambat daya ingat. Kelelahan, kondisi tubuh lelah membuat otak sulit menyimpan informasi. Akhir, kurang repetisi, materi jarang diulang sehingga mudah terlupakan. Lanjut, nomor 4, kiat mengurangi lupa. Yang pertama, repetisi adalah kegiatan mengulang kembali materi pelajaran yang sudah diingat secara terus-menerus agar informasi lebih kuat tersimpan dalam ingatan dan tidak mudah lupa. Contohnya seperti
seorang siswa membaca dan menghafal kosakata bahasa Inggris setiap harinya secara berulang sehingga lebih mudah mengingat arti dan penggunaannya. Kemudian mnemonik, teknik mengingat dengan singkat, gambar atau kata unik. Kemudian fokus belajar dengan konsentrasi penuh tanpa gangguan. Review berkala, meninjau ulang materi secara teratur. Terakhir, manajemen waktu, mengatur jadwal belajar dan istirahat dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.